Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian SDIT Jabar Rahmah? SDIT Jabar Rahmah, gimana jalannya? Soleh, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sehat semuanya. Ada yang sudah kenal sama Ustadz? Insya Allah banyak yang sudah kenal ya. Mungkin anak-anak kelas 1, kelas 2 mungkin ada yang belum kenal atau lupa sama Ustadz ya. Saya Ustadz Muhammad Syukron yang saat ini berada di Klaten, Jawa Tengah dan mengajar di sekolah SDIP Al-Ittiba di Klaten. Baik, anak-anak Ustadz, Ustadz mau memberikan sebuah kisah yang semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya, motivasi kita semuanya, dan kita bisa ambil ibroh dan pelajaran dari kisah ini. Baik, kisah ini dimulai dari di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika beliau berada di Madinah, ya, dan terdengar kabar berita bahwasanya Madinah akan diserang oleh orang-orang Mekah yang bergabung dengan suku-suku yang lain hingga jumlah mereka itu mencapai 10.000 pasukan. Buahnya luar biasa. Kalau di pasukannya ini dijumlahkan menjadi 10.000 dibandingkan dengan penduduk Madinah asli, campur semua. Yang tentaranya, yang anak-anaknya, yang perempuannya itu masih kalah. 10.000 jumlah yang sangat besar waktu itu. Maka Rasulullah SAW atas ide yang diberikan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi membuat sebuah parit, ya, sebuah parit yang agar mereka tidak bisa masuk langsung ke Mekah, seolah-olah dinding mereka yang menghalangi antara mereka, para pasukan kafir Quraisy, untuk menghancurkan Madinah, Rasul dan para sahabatnya. Ide ini diambil dan mereka pun para sahabat mulai menggali lubang parit tersebut. Selama sekitar 1 bulanan mereka membagi tugas, ya, setiap 10 orang, ya, sekian panjangnya seperti itu, ya. Dan pada waktu itu mereka juga sedang dalam kondisi paceklik. Maka ada sebuah kisah menarik ketika proses penggalian parit itu, anak-anak. Jadi ketika menggali parit, ada beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, dibuka bajunya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka sedang mengikat perut-perut mereka karena kelaparan. Ya Rasulullah, lihat nih, kami lapar. Ya, sorbannya digunakan untuk mengikat batu, ya, kemudian diikatkan ke perut mereka. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Gimana ini, ada solusinya enggak? Sudah berhari-hari kami, ada yang sampai 3 hari nggak makan, siang malam nggak lapar, nggak makan 3 hari, hanya air saja yang untuk menyambung kehidupannya, ya, tentu lapar. Baik, maka Rasulullah SAW pun membuka bajunya juga. Ternyata di perut Rasulullah SAW sudah terikat 2 batu. Kalau mereka baru 1 batu, Rasul sudah 2 batu itu diikat itu. Insya Allah. Ya, ternyata Rasulullah malah lebih parah kelaparannya dibandingkan para sahabat yang lain. Baik, maka melihat kondisi kaum muslimin yang begitu mengenaskan, ya anak-anak, itu Jabir bin Abdillah, sahabat yang mulia, beliau berinisiatif, izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pulang sebentar, ya, izin ya. Oh silahkan, nanti saya kembali, Pak. Oh silahkan. Jabir pulang, tanya kepada istrinya, wahai istriku, ada nggak yang bisa dimakan? Saya melihat Rasulullah dan para sahabat, kasihan, lapar-lapar. Terutama Rasulullah ini, manusia yang paling aku cintai, melebihi siapapun, sedang kelaparan, nggak tega saya. Kata istrinya, ada makanan. Itu ada anak kambing 1 di belakang, kemudian ada gandum sedikit, ya, ada gandum sedikit. Udah dibantulah istrinya untuk menumbuk gandumnya, menyembelih kambingnya, kemudian mulailah mengadon dan memasak, ya. Ketika sebentar lagi sudah mau matang, sang suami pun kembali kepada Rasulullah, wahai suamiku, silahkan panggil Rasulullah SAW, dan ingat, ajak 2 atau 3 orang saja. Rasulullah bersama 2 orang atau 3 orang, ya, jangan lebih. Kalau lebih gak cukup ini makan, ya, kita juga butuh makan, ya, anak-anak kita juga butuh makan.
Maka Jabir bin Abdullah pun datang menemui Rasulullah SAW yang sedang sibuk menggali parit dengan beberapa sahabatnya. Yang kala itu 1000 orang itu menggali parit. Ya Rasulullah, kata Jabir menemui. Oh ya, Jabir sudah datang. Ada apa? Maka kata Jabir sambil berbisik, bisik-bisik. Ya Rasulullah, silakan pulang ke rumahku. Saya ada tu'ayim. Ya. Kalau to'am itu makanan, kalau tu'ayim itu makanan sedikit makanan. Ajak 2 sahabatmu atau 3 sahabatmu. Kemudian kita pergi berangkat ke rumah. Nah, tiba-tiba ketika mendapat bisikan dari Jabir itu, Rasulullah SAW teriak keras, memanggil seluruh sahabat. Wahai sahabat, para penggali parit, Jabir bin Abdullah mengundang kita untuk makan di rumahnya. Wah, bayangkan 1000 orang, semuanya kelaparan, rata-rata 3 hari gak makan. Kemudian mereka diundang untuk makan di rumah Jabir yang makanannya cuma sedikit. Bayangkan anak-anak, bagaimana kalau kita di posisinya Jabir, kita minta undang 2 atau 3 orang, Rasulullah ngundang 1000 orang ya. Jabir waktu itu malu ya, kaget ya, cemas, akhirnya buru-buru pulang kepada istrinya ya, dan mengabarkan kepada istrinya apa yang terjadi. Tapi sebelum itu Rasul mengatakan, Jabir, bilang sama istrimu jangan sentuh makanan itu, dan ajak beberapa wanita Ansor untuk menyiapkan adonannya ya, untuk membantu menyiapkan adonannya, dan juga gulai kambingnya. Maka Rasulullah SAW pun ya, setelah berwasiat itu kepada Jabir, Jabir pulang dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah SAW mempermalukanku. Lu kenapa? Saya minta 2 atau 3 orang yang datang ya, sebagaimana pesanmu tadi, tapi Rasulullah SAW mengundang 1000 orang untuk datang ke rumah kita. Waduh, gimana ini? Makanan gak cukup untuk mereka ya. Lalu istrinya dengan penuh keyakinan, apa pesan Nabi? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berpesan agar tidak disentuh makanan ini, tetap tertutup, dan membawa beberapa wanita Ansor untuk membantu mengolah adonannya itu ya. Nanti diambil adonannya, masukkan ke tempat istilahnya ovennya ya, diletakkan di ovennya seperti itu. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah SAW dan 1000 sahabatnya sampai di depan rumah Jabir bin Abdullah. Maka mereka masuk ya, 10 orang ya, di dalam rumahnya Jabir ya. Kemudian mereka makan ya, dari adonannya, kemudian dari kuah kambingnya ya. Dan sebelumnya tidak disentuh oleh mereka ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan 10 orang yang di dalam itu makan sampai kenyang. Bayangkan 3 hari nggak makan, dan 3 hari ke depan tuh belum tentu ada makanannya. Itu makanan untuk kemarin 3 hari yang kelaparan itu, dan persediaan untuk 3 hari setelahnya mungkin ya. Mereka makan sepuasnya, sekenyangnya, sampai nggak ada tempat di perutnya. Mereka kenyang, mereka pulang ya. Kemudian 10 lagi masuk, sampai 1000 orang, dan makanan yang dibuat oleh istrinya Jabir bin Abdullah itu belum berkurang sama sekali, terus bertambah sendiri. Inilah keberkahan, mukjizat dari doa Nabi SAW. Dan akhirnya 1000 itu semuanya kenyang. 1000 makanan yang hanya cukup 3-4 orang ternyata dapat mengenyangkan 1000 orang. Sangat luar biasa anak-anak sekalian. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik anak-anak sekalian, yaitu yang pertama mungkin rasa lapar yang kita rasakan di bulan puasa ini, itu mungkin belum ada bandingannya, meskipun seujung kuku, dibandingkan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya. Mereka lapar 3 hari nggak makan, siang dan malam. Kalau kita kan malam masih bisa makan ya, adzan maghrib sudah kita makan banyak makanan anak-anak ini. Ada yang ini, ada yang itu, yang merah, biru, kuning, hijau, semuanya masuk dimakan ya. Mereka sangat susah untuk mendapatkan makanan ya. Padahal anak-anak, mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia saja kelaparan ya. Jadi kalau menghitung kemuliaan seseorang bukan dari kenyangnya seseorang, dia itu kenyang, dia itu kaya,
makanannya luar biasa mewah, rumahnya hebat, kendaraannya mantap. Itu bukan ukuran seorang mulia. Lihat Rasulullah, manusia yang terbaik, manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di dalam surga nanti, dan para sahabat sekitarnya yang mereka mendapatkan surga yang tertinggi. Tapi mereka merasakan lapar, mereka merasakan miskin, mereka merasakan fakir. Ya. Jadi kenyang dan tidaknya itu tidaklah menjadi ukuran seseorang mulia. Dan lapar yang kita rasakan saat kita berpuasa ini belum ada bandingnya dibandingkan kelaparnya mereka. Itu yang pertama, anak-anak. Semakin semangat kita berpuasa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian di antara pelajaran selanjutnya, ini bentuk mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga keyakinan Jabir bin Abdullah dan para sahabatnya dan para keluarganya, istrinya, ya. Ketika Rasulullah mengatakan, siapkan saja makanan, ya, saya datang dengan 1000 orang, ya sudah, istrinya yakin saja, yakin, ya sudah, kalau Rasulullah bilang gitu, udah, insya Allah itu adalah kebaikan. Dan tarik ini anak-anak ke semua sabda Nabi, apapun yang disabdakan Nabi, yang berat, yang susah, ya, yang tidak masuk akal, semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya, ya. Rasulullah nggak mungkin menginginkan kita itu binasa, menginginkan kita itu susah, enggak, ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an ini, syariat ini untuk memberatkan umatnya. Baik, itu pelajaran yang kedua, ya, agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Jabir bin Abdullah dan keluarganya. Yang ketiga adalah bagaimana sifat pedulinya Jabir bin Abdullah terhadap sesama, ya. Dan hendaknya itu kita miliki, anak-anak. Ketika ada temannya sakit, kita peduli, kasihan si fulan sakit. Ketika ada teman kita yang kelaparan, tidak bisa jajan misalnya, kita kasih, ini temanku, jajan. Ketika ada temannya yang susah menghafal, susah menangkap ilmu, kita ajarkan, ini harusnya seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Begitu juga ustadz-ustadz kalian, mungkin ustadzah kalian, ya, yang kiranya mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan, kalian harus peduli, harus peka. Sebagaimana Jabir tadi, lihat Rasulullah dan para sahabatnya kelaparan, apa yang dia lakukan? Wah, ini kasihan, saya pulanglah, siapa tahu ada makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini mungkin pelajaran yang dapat kita petik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu dan amal kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kita lagi untuk berjumpa, kalaupun tidak di dunia ini, anak-anak sekalian, semoga nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustadz pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.